are you wonderful people all over the world? Bersukacita hari ini kiranya saudara dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan dari semua mara bahaya yang sedang menimpa dunia ini. Baik Omicron, baik virus-virus yang mematikan, not for you in Jesus' name. Saya ingin bicara mengenai Kingdom of God. Saudara, kita sebagai kingdom people, kita sebagai representatif dari kerajaan sorga, Tuhan mengharapkan agar kita seperti orang sorga, bukan seperti orang di society kita, tidak meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, tidak melakukan apa yang orang-orang dunia lakukan, tetapi kita melakukan suatu perbedaan dan membawa terang bagi dunia ini. Kita harusnya tiap hari kita sing dengan sorga. Ya, kita terbuka, kita berdoa. Itu sebabnya saya mengajak saudara berdoa. Karena saat kita itu sing terbuka dengan sorga, maka sorga akan update. Dia punya berita-berita. Dia akan update apa yang perlu untuk kita lakukan, apa yang perlu kita tolong orang-orang, dan pengetahuan, bocoran-bocoran yang harus kita terima dari sorga sebelum kita bisa menolong orang lain. Contoh, kemarin pada waktu kami doa bersama, saya tidak menyangka Tuhan taruh di hati saya impresi, pengetahuan, penglihatan, marifat yang sangat jelas sekali. Dan saya nggak pernah sebelumnya waktu doa itu diberi impresi untuk mengatakan hal ini, sehingga saya harus minta maaf. Dan yang ikut itu 200 orang lebih ya. Saya berkata saya minta maaf, sampai 2 kali saya minta maaf, karena di dalam apa yang saya lihat itu, saya melihat seseorang perempuan masturbasi dengan alat. Bahkan alatnya itu saya tahu warnanya dan saya tahu bentuknya seperti apa. Padahal saya nggak pernah lihat alat seperti itu di dunia nyata ya. Saya nggak lihat gitu. Tetapi di dunia roh Tuhan kasih lihat dan saya harus umumkan itu. Tetapi saya bilang bahwa Tuhan itu sayang banget sama saudara kalau saudara melakukan itu di antara 200 lebih orang itu. Dan Tuhan mau untuk membersihkan saudara karena ini adalah masa perang. Ya, dan kita nggak bisa sebagai tentara sorga, tentara Kristus, God's Army, kita nggak bisa main-main menyenangkan diri sendiri dengan cara demikian. Itu sebabnya Tuhan mau agar Tuhan menyucikan kita semua, kami semua, dan para pendoa-pendoa tersebut, supaya mereka dibersihkan. Dan Tuhan baik. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya, salah satu dari pemimpin kami memberitahukan bahwa salah satu murid di mana dia berkelas, mengajar, sudah mengaku ternyata ada gitu ya. Ya puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Nah Tuhan mau agar kita sebagai ambassador of the kingdom, kita agen kerajaan, kita harus menjadi terang, kita melakukan semua peraturan-peraturan surga yang dia tetapkan untuk kita bawa ke bumi, untuk kita establish semua peraturan itu agar orang mengenalnya, orang yang tidak mengerti kebenaran, supaya kita tuntun mereka untuk berjalan di dalam kebenaran ya. Nah itulah fungsi kita di bumi ini. Kita harus sedemikian berbedanya sehingga orang melihat kita ini bukan dari sini. Pada waktu Tuhan kembalikan saya ke Indonesia dari Amerika ya, saya melihat keadaan di Jakarta dan kemudian wow, so compete ya, orang-orang Jakarta itu cari uang, cari makan, cari hidup gitu, mereka compete banget. Dan saya berpikir saya kayaknya nggak sanggup deh compete dengan mereka ya. Metropolitan banget ya, bahkan tiap tahun, tiap lebaran kan Jakarta itu terus bertambah karena orang-orang dari kampung itu pengen datang ke Jakarta. Dan saya pikir, wah nggak bisa nih, nggak bisa. Dan untuk Indonesia yang sebesar ini, saya bertanya kepada Tuhan, saya mulainya dari mana Tuhan? Yang saya tahu, saya harus pergi ke jaringan doa kota.
Ya, waktu itu ada di Hotel Indonesia, saya bergabung dengan mereka, saya doa, karena saya nggak tahu bagaimana itu mencintai negeri, bagaimana berdoa, menangis, lebih-lebih lagi mengerang untuk bangsa. Karena di dalam firman Tuhan ada dikatakan demikian. Saya gimana mengerang? Saya nggak cinta Indonesia. Tuhan kembalikan saya ke Indonesia aja dengan paksa ya. Karena saya nggak mau balik ke Indonesia. Jadi gimana ya rasanya ini, saya nggak bisa berdoa untuk Indonesia, tapi saya memaksakan diri karena Tuhan kirim saya ya sebagai agen ya. Tuhan kirim saya ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi saya bergabung dengan mereka dan akhirnya mereka tersungkur, saya ikut tersungkur. Dan saya nggak bilang saya lulusan dari mana, saya gelarnya apa. Pokoknya saya cari tahu tentang atmosfer Indonesia gitu aja dari pendoa-pendoa. Mereka mengerang, saya ikut mengerang. Nggak ngerti yang dirangin apa ya. Mereka baca updates keadaan Indonesia, lalu saya belajar gitu. Akhirnya saya membangun pasukan doa sendiri selama 3 tahun. Saya berhenti dari jaringan doa tersebut, tetapi saya sudah menunjukkan kesetiaan saya, komitmen saya selama 3 tahun. Setiap Senin jam 10 sampai 12 malam tuh saya doa di sana. Sampai akhirnya saya bangun pasukan sendiri, sampai buku saya keluar dan mereka berkata, wow, itu kan pendoa kita ya, mari kita undang dia jadi pembicara sekarang gitu. Sesungguhnya saya belajar dari mereka. Kemudian saya serius, saya membeli buku dari Gramedia ya. Saya cari itu buku-buku suku yang terabaikan, suku-suku yang terabaikan. Saya beli peta Indonesia, saya doain setiap provinsi satu hari satu gitu ya, dengan waktu itu Mbak yang bekerja pada saya. Dan kemudian saya belajar dari buku-buku pariwisata. Kan sana ada nih, ini ada begini, ada candinya, ada kuburan siapa yang makam-makam yang di ini kan ya. Dan saya perangin itu. Jadi misalnya saya diundang kemana gitu ya, saya akan pelajari dulu daerahnya apa, bagaimana, lalu populasinya berapa, lalu di penjara di sana itu kebanyakan orang-orang yang dipenjara karena kasus apa. Biasanya dari situ kita belajar orang kuatnya ya. Dan you know what, setelah 3 tahun Tuhan utus saya ke kota-kota, pulau-pulau, tempat-tempat yang saya doakan setiap hari dalam 3 tahun itu. Amazing. Kalau kita mau punya beban, Tuhan taruh beban di hati kita, walaupun kita harus belajar duluan. Dan kita pergi, Tuhan utus kita ke tempat-tempat sana. Bahkan saya tiap kali nanya sama mereka ya, di sini populasinya berapa? Nggak tahu tuh. Lalu di sini ada apa aja? Saya sudah tahu duluan, udah survei duluan ya, udah doain duluan gitu, sehingga mereka surprise gitu. Kok kamu tahu sih Mac gitu? Saya bilang saya serius, saya diundang di sini, saya doakan, saya cari-cari dan saya berpengetahuan dulu gitu sebelum saya datang. Saat kita menyadari bahwa tugas kita di bumi ini adalah sebagai agen, sebagai agent, sebagai ambasador dari sorga, maka kita akan memperlakukan diri kita atau kita akan membawa hidup kita sedemikian rupanya berbeda dari dunia sehingga kita menjadi terang. Karena apa? Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka kita bersatu dengan Dia. Saat kita bersatu dengan Dia, maka ada formasi ilahi, formasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada diberikan di dalam hidup kita. Bahkan kita tuh diberi keilahian personality-nya Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita aktifasi. Jangan sampai kita tenggelam karena keadaan dunia, tenggelam iman kita saat kita diberikan keilahian Bapa, personality Bapa. Kita harusnya bisa mewujudkannya. Kita bisa mendeklarasinya. Kita bisa menyatakannya di dunia ini untuk kepentingan jiwa-jiwa yang kita layani.
kita bisa display God's wonders, God's goodness, God's power lewat kita bagi orang-orang yang ketemu dengan kita atau yang kita layani. Kalau kita kemakan, ketutup dengan keadaan dunia, dengan orang-orang sekitar, lalu kita menggunakan mata jasmani kita dan kita melihat dengan ketakutan, kita menghadapi dengan gentar. Lah, seolah nggak ada formasi ilahi di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita menjadi agen? Kalau kita menjadi ambassador, kita menjadi agent dari sorga, maka kita harus yakin kita membawa nama Yesus yang berkuasa. Kita membawa kuasa dan diturunkan di bumi. Kita berdoa, our God, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, datanglah kerajaanmu. Thy will be done on earth as it is in heaven. Maka kita ini menyatakan, mendeklarasi yang di surga itu di dunia ini terjadi, dan kitalah yang menjadikannya. Saudaralah yang membuat apa yang di surga terjadi di dunia. Karena iman saudara, karena kesadaran saudara sebagai kingdom ambassador, sebagai agen kerajaan. Itu sebabnya saudara, hadapin apapun juga, jangan takut, jangan mundur, karena iblis itu pembohong. Semua apa yang saudara takutkan gak akan pernah terjadi. Kalau saudara yakin, stand firm in the word of God and in your faith, dan saudara tahu bahwa you are God ambassador, you are kingdom people, you are the representative of God kingdom, maka saudara ini akan berkemenangan senantiasa. Kita harus setiap hari sing dengan sorga. Ingat, karena kita agennya, maka kita setiap hari harus berdoa, dan sorga harus memberikan kepada saudara, tinggal saudara mau menerima atau tidak. Ya. Beberapa tahun yang lalu, kalau tim saya itu ketemu saya, ada tim pengusaha, bisnismen, konglomerat itu, saya temui bisa beberapa bulan sekali itu ya, saya muridkan mereka. Kalau saya ketemu mereka, mereka selalu bilang, come on, sorga.com dulu. Mereka pengen tahu berita-berita sorga. Mereka mempercayai saya. Mereka mempercayai, dan saya bersyukur untuk itu. Walaupun saya tidak manjakan mereka dengan berita sorga senantiasa, tapi saya bilang, kalian baca firman deh. Baca firman, cintai firman sedemikian rupa, supaya kalian juga bisa dengar. Maksudnya jangan kalian hanya mau dengar dari saya, kalian enak-enak aja. Tapi lebih enak kalau kalian bisa dengar sendiri. Saudara, lebih enak kalau sudah bisa dengar sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatannya kepada Israel. Jalannya kepada orang yang dekat dengan dia. Liku-likunya, rencananya, semua step-stepnya. Karena apa? Kita adalah wakil Tuhan di bumi. Tetapi kepada orang-orang Israel yang gak mau dekat dengan dia, yang gak mau doa dan sebagainya, mereka hanya diberitahukan jalan-jalannya. Udah jadi aja gitu. Ya, saya mau saudara-saudara yang nonton ini, saudara menjadi wakilnya Tuhan, sehingga saudara bisa mendapatkan apa yang surga sampaikan kepada saudara. Banyak sekali hal-hal yang surga sampaikan kepada saya, dan saya bersyukur saya bisa nolong banyak orang dengan latest news gitu, dengan updates. Walaupun gak semuanya saya sampaikan. Kalau saya lihat orang itu gak siap, saya juga gak akan buang mutiara kepada anjing atau kepada dicungur babi ya. Jadi kalau saudara mau siap, saudara bisa ditolong. Tetapi kalau saudara lebih lagi mau dari Tuhan, itu masih ada proses ya, sampai kita mendengar suara Tuhan, sampai kita update suara Tuhan, sorga, nanti itu pun akan terjadi, dan saudara bisa mengaktifasi kuasa karena saudara adalah wakil Tuhan. Gitu aja dulu guys semuanya. I love you all, and make sure kalian akan berkemenangan senantiasa. Bye-bye.